Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga kecil yang baru saja pindah rumah setelah mendapatkan sebuah warisan dari orang tuanya. Meski si suami yang bernama Ken tidak pakai tot, tidak menyukai rumah itu, namun atas dorongan dari istrinya Stephanie, dia pun mulai menerima kondisi tersebut. Speak to you in the kitchen, please. I'm not happy about this. It's just that being here makes me feel like a failure. Malam pertama mereka di sana, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang disertai gempa cukup besar dan sebuah cahaya yang sangat menyilaukan mata. Namun meski begitu, Ken tidak pakai tot, tidak ingin ambil pusing dan menganggap bahwa hal itu merupakan gempa biasa. Meski pada kenyataannya mereka sangat tahu betul bahwa potensi gempa di tempat tersebut sangat langka sekali. I thought there weren't supposed to be earthquakes in Texas. Ketika waktunya tidur, mereka kembali dikejutkan dengan lampu yang mendadak padam. Dan setelah menenangkan kedua anaknya, Ken lantas pergi ke ruang bawah tanah untuk menghidupkan saklar. Namun sebelum saklar itu dinyalakan, sekilas terlihat bayangan sebuah tangan yang hendak memegang pundaknya, yang mana bayangan itu hilang setelah lampunya kembali menyala. Ken yang kali ini pakai tot yang baru saja ngopi dikagetkan oleh anak lelakinya yang bernama Jack, yang mana dia mengajak ayahnya untuk melihat sebuah lubang besar di halaman rumah yang disinyalir merupakan bekas ledakan cahaya semalam. To guess, I'd say it's probably an old well. Whoosh. Yep, giant fireball time. Back in the house. I'm gonna cover this up, and I don't want you or your sister messing around. Di dalam kamar anak perempuan Ken yang bernama Gabby terlihat sedang bermain bersama makhluk tak kasat mata yang tiada lain adalah kakeknya yang sudah meninggal. Ketika ibunya datang, Gabby berkata bahwa dirinya tengah bermain bersama sang kakek. Namun Stephanie yang tidak bisa melihat jirimnya pun hanya berkata bahwa kakeknya telah meninggal dan dia tak mungkin berada di sana untuk bermain bersamanya. Merasa di kamar Gabby sangat dingin, Stephanie pun lantas pergi menyuruh suaminya untuk memperbaiki pemanas di rumah mereka. Meski sedikit aral, namun demi sang istri, Ken pun lantas pergi ke ruang bawah tanah untuk memperbaiki pemanas tersebut. Namun sesampainya di bawah, tiba-tiba... Damn it! Melihat tangan suaminya terluka cukup parah, Stephanie pun segera mengambil kotak P3K untuk mengobati luka suaminya. Dan sebelum kembali ke ruang bawah tanah, Ken mengajak istrinya untuk memeriksa kamar Gabby. Namun anehnya, sekarang kamar Gabby terasa lebih hangat dari beberapa menit yang lalu. Feels fine in here now. Maybe even a little warm, actually. Di malam hari ketika Ken sedang bermain bersama anak dan istrinya, perhatian mereka teralihkan oleh seorang pengantar pizza kecuali Gabby. Dan setelah tukang pizza pergi, Jack berkata pada ayahnya bahwa Gabby telah mengacaukan permainan. Namun karena merasa tidak bersalah, Gabby pun mengatakan bahwa yang mengacaukan permainan itu adalah sang kakek. Now tell the truth. I did. Fine. Mendengar hal tersebut, Stephanie langsung naik pitam dan meminta Gabby untuk tidak berbohong atau membuat lelucon terhadap orang yang sudah meninggal. Stephanie juga meminta Gabby untuk segera tidur karena mungkin dia sudah lelah dan mulai berhalusinasi. Tak lama, Jack juga mengalami nasib yang sama ketika dia melihat seseorang di balik tirai bak mandi dan tiba-tiba... There was someone in the bathroom. They were hiding in the tub. Let's take a look. I swear I saw something. Ketika semua sudah terlelap dalam tidurnya, Stephanie yang masih membaca tiba-tiba melihat sebuah bayangan hitam yang dianggapnya adalah Jack. Namun sayangnya, orang itu bukanlah si Jack, tetapi... God, Jack, that is not funny. I thought they came in here, but then they just disappeared. Don't even think of coming back! Ken yang merasa terancam memutuskan untuk menghubungi sheriff, namun sayangnya hal itu merupakan hal yang sia-sia setelah melihat tanggapan sheriff yang biasa saja. Sheriff. Esok paginya, Ken yang mulai bekerja meminta Jack untuk menjaga keluarganya karena kini dia adalah seorang kepala keluarga. Hey, don't give your mother any more grief than usual while I'm at work.
Sepeninggalan sang ayah, Jack dan Gabby yang merasa bosan memilih untuk bermain baseball di dalam rumah yang dimana tempat mereka bermain sangat dekat dengan lubang besar bekas ledakan yang disertai gempa tempo hari yang ketika Gabby bertugas untuk memukul, dia tak sengaja memukul terlalu keras hingga bola tersebut terlempar jauh mendekati lubang tadi. Ketika Jack hendak mengambil bolanya, tiba-tiba saja bola itu terus bergerak sendiri mendekati lubang besar. Namun beruntung tongkat baseball yang dipegang Gabby tiba-tiba terlempar sehingga membuat Stephanie menyuruh mereka berdua untuk memasuki rumah. Yang ternyata tongkat Gabby terlempar bukan tanpa alasan, melainkan sang kakeklah pelaku yang melakukannya. Gabby yang merasa bosan meminta kakaknya untuk bermain petak umpet yang dimana sang kakak tengah asik bermain game sehingga tak mau bermain bersama adiknya dan terjadilah sedikit perdebatan antara mereka berdua yang membuat Stephanie cukup risih atas perdebatan tersebut. But she was the one bugging me. Did I ask you that? Karena dipanggil oleh ibunya, Jack pun menyimpan konsol itu dan meminta Gabby untuk tidak menyentuhnya sedikit pun. Sementara Jack diomeli, Gabby dengan sengaja mengambil konsol kakaknya agar mereka bisa bermain petak umpet. Melihat konsolnya sudah tidak ada di tempat, Jack lantas segera mencari Gabby, namun tidak menemukannya dimanapun, yang mana Gabby telah disembunyikan oleh sesosok makhluk tak kasat mata di tempat yang sangat sulit dijangkau oleh kakaknya. Come out. Menyerah dengan posisi Gabby yang tak dapat ia temukan, Jack pun akhirnya meminta Stephanie untuk membantunya menemukan Gabby. Sementara itu Gabby yang duduk sendirian di loteng melihat sang kakek dan diperingatkan untuk tidak berada di sana. Supposed to be here. Jack dan ibunya mencoba menyisir kembali tempat-tempat yang diperkirakan akan Gabby gunakan untuk bersembunyi. Namun beberapa waktu berlalu, mereka berdua tetap tidak bisa menemukannya. Sampai pada akhirnya Stephanie mendengar suara Gabby tepat di atas loteng bawah tangga lipat dan... What is wrong with you? Ketika Stephanie meminta kejelasan dari anaknya, Gabby hanya menjawab bahwa dia sedang sembunyi dari sesosok monster yang tentu saja hal tersebut cukup membuat kembali emosi sang ibu tersulut. Namun ketika Gabby menunjuk sesuatu sambil terkencing-kencing, tiba-tiba... Ya, kali ini Stephanie akhirnya percaya bahwasannya setiap apa yang dikatakan Gabby merupakan kenyataan sehingga Stephanie langsung meringkid anak-anaknya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Di waktu yang sama, Ken akhirnya pulang yang disambut teriakan dari sang istri pasca trauma setelah melihat monster yang berada tepat di belakang Gabby. Di sana dia bercerita kepada suaminya tentang pengalaman tersebut. Namun karena Ken merupakan seorang saintis, maka dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh istrinya serta menjelaskan bahwa mungkin dirinya tengah berhalusinasi dan dia menyuruh agar istrinya meminum sedikit amer untuk membuat pikirannya kembali tenang. Why don't you go in the kitchen and pour yourself a glass of wine? Tak berselang lama, rekan kerja Ken yang bernama Hector, ini babangusnya, pun datang untuk menyampaikan pesan dari profesor mereka. Namun karena masih dalam kondisi tegang, akhirnya Ken meminta Hector untuk menunggu bersama kedua anaknya, sementara dia dan sang istri akan berdiskusi di dapur. Be it somewhere else. What's going on? Di sana Ken meyakinkan istrinya bahwa hal tersebut merupakan halusinasi dan dia meminta agar mereka tetap bertahan di rumah karena pada kenyataannya mereka tengah mengalami kebangkrutan sehingga Ken tidak bisa berpindah rumah seenaknya. And now that I'm here, I'll be able to see what you're seeing. Yes, I'm gonna put an overnight bag in the car. Hector yang mengetahui kejadian di rumah Ken lewat anak-anaknya menyarankan agar mereka mengundang nenek Hector yang merupakan seorang ahli bidang spiritual. Namun dengan tegas Ken menolak karena saat ini dia sedang bangkrut. We're kind of broke at the moment. We don't really have money to be paying for psychic. Ketika makan malam sedang berlangsung, Gabby tersengaja berbicara tentang monster yang membuat dirinya dimarahi oleh sang ayah yang dengan dipenuhi rasa takut, adik kakak itu pun segera tidur dan tak ingin membahas apapun yang berkaitan dengan monster tadi. Tak berselang lama, Gabby pergi menemui kakaknya dan mengatakan bahwa monster itu ada di dalam kamarnya. Gabby juga memperlihatkan sebuah luka bekas cakar yang dibuat oleh monster tersebut dan...
Mendengar teriakan kedua anaknya, lantas mereka pun segera pergi ke sumber suara, namun sayang pintu kamar Jack tiba-tiba terkunci sehingga Ken harus mendobraknya dengan paksa, dan setelah masuk akhirnya Jack menyaksikan sebuah fenomena aneh untuk pertama kalinya. Dia pun segera pergi membawa seluruh keluarganya untuk menginap di sebuah kamar hotel. Setelah terbangun, Stephanie meminta suaminya untuk menghubungi nenek Hector, yang mana dia berharap bahwa si nenek bisa menjadi cukang lantaran untuk mengusir sesuatu yang ada di rumah mereka. Meski yang hal paling ditakuti Ken adalah uang, tapi demi keluarga, dia pun akhirnya menyanggupi meski uang yang dimilikinya tak banyak lagi. Grandmother's help. Oh, come on, Steph. Reasonable, scientific explanation for. Careful with what little bit of money we have left. Di kantor, Ken pun meminta maaf kepada Hector atas perkataannya semalam yang cukup menyebalkan, yang mana dia meminta bantuan kepada Hector untuk menemaninya pergi ke tempat si nenek. Tidak seperti yang Ken pikirkan tentang si nenek, yang ternyata si nenek merupakan wanita yang cukup muda dan asik untuk diajak bicara. Di sana, Ken mulai menceritakan seluruh keluh kesahnya terkait kejanggalan yang dia saksikan di rumahnya tadi malam. No, sorry. It's just you're not what I was. I've dealt with some rather ornery energies in the past, That would be great if you could do that. and I'm willing to try. Sorenya mereka pun kembali ke rumah karena si nenek hendak melakukan mediasi di sana, yang mana syarat untuk melakukan hal tersebut adalah para penghuni rumah harus berada di sana agar bisa saling terhubung dengan orang yang sudah meninggalkan mereka. Everyone else good? Ketika si nenek hendak memasuki rumah, tiba-tiba Whoa, Grandma. si nenek pun berkata pada Ken bahwa ayahnya telah mengakhiri hidupnya tepat di atas kursi dengan menembakkan pistol di kepalanya. Meski agak kaget, namun Ken yang sangat membenci ayahnya sedikit bisa memaklumi apa yang telah ayahnya lakukan di awal film tadi. Yeah, we left so fast. I don't know what to say. Sesampainya di dalam, si nenek meminta agar Ken mengantarkannya ke TKP untuk memastikan pusat dari energi negatif yang ada di rumah tersebut, sehingga dia bisa memastikan dari mana energi negatif itu berasal. Ketika memegang sesuatu di kamar Jack, si nenek pun merasakan sesak yang cukup menyakitkan, di mana dia berkata bahwa dirinya merasakan kehadiran yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun dengan santai dia menenangkan Ken bahwa tidak setiap energi memiliki niatan yang jahat. I'm feeling a presence I've never felt before. Di saat nenek Hector melihat cermin, dia pun segera membaliknya dan berkata bahwa cermin merupakan benda penipu yang bisa merefleksikan apapun sehingga orang yang melihatnya bisa tertipu, dan si nenek adalah orang yang tidak ingin ditipu. You could trick y'all with them. I don't like to be tricked. Ketika semua persyaratan telah terpenuhi, si nenek pun segera mengumpulkan semua penghuni rumah dan diminta untuk saling bergandengan tangan demi mendatangkan arwah sang kakek. Si nenek menjelaskan bahwa bukan kakeknya lah yang menjadi pengganggu di rumah tersebut, melainkan suatu entitas dari planet lain yang ingin membunuh seluruh umat manusia. Don't let it get up out of here. We'll all die. Jack! Damn it! Jack! You can't let it get a body. Please don't hurt my son! Please! Take this thing. Dengan sebuah pentungan, Gabby akhirnya berhasil menumbangkan Jack sampai pingsan, dan tak berselang lama, Ken yang mengetahui akan bahaya dari monster itu lantas hendak membunuh Jack, namun langsung dihentikan oleh ayahnya, yang mana si ayah langsung menarik monster dari dalam tubuh Jack dan membawanya pergi ke tempat yang sangat-sangat jauh. Bye, Grandpa. Grandpa took the monster away.
Ketika dirasa semua sudah selesai, Hector meminta maaf kepada Ken karena telah menembak kakinya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Jack, where's Gabby? I don't know. tamat ending yang sangat membagongkan.